Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit, khususnya di masa pandemi ini. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi junjungan alam semesta, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Yati Nur Hayati sebagai dosen yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membahas materi dalam pidato ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rian Nur Salim. Saya seorang mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang selama beberapa menit ke depan, saya akan membawakan sebuah materi yang cukup menarik yang berjudul Energi Baru Terbarukan atau EBT. Teman-teman sekalian, tentu kita sebagai manusia sangat amat membutuhkan listrik. Segala sesuatu yang kita lakukan tiap harinya tidak akan lepas dari yang namanya listrik. Sebagai contoh, lampu, penggunaan handphone, laptop, pompa air, kulkas, dan alat elektronik lainnya semua membutuhkan listrik. Rasanya mustahil di masa ini manusia hidup tanpa listrik. Tapi teman-teman tahu dari mana listrik itu berasal? Menurut data Kementerian ESDM, sebanyak 70% listrik yang kita gunakan khususnya di Indonesia ini berasal dari PLTU yang menggunakan batu bara sebagai bahan utamanya. Batu bara itu dibakar sehingga uapnya dapat memutarkan turbin. Ya, 70%. Persentase ini terbilang besar, apalagi kita semua tahu bahwa pembakaran batu bara untuk membangkit listrik jika digunakan berlebih akan memberikan berbagai masalah dan dampak yang serius. Karena pengambilan, pengolahan, penggunaannya dapat merusak lingkungan. Dan proses produksinya dapat mencemari tanah, air, dan udara. Ketika dibakar, batu bara melepaskan sulfur dalam bentuk gas belerang dioksidan atau SO2 yang bagi makhluk hidup khususnya manusia, partikel hasil pembakaran batu bara ini dapat menyebabkan penyakit pernafasan. Banyak masyarakat yang tinggal di sekitaran PLTU yang langsung merasakan dampaknya. Kendati demikian, hingga saat ini Indonesia masih sangat mengandalkan penggunaan batu bara sebagai pembangkit energi listriknya. Faktanya, menurut Kementerian ESDM, cadangan batubara di Indonesia diperkirakan akan habis tahun 2040 apabila digunakan terus-menerus seperti sekarang ini. Maka dari itu, pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk mengurangi penggunaan batubara dengan cara beralih menggunakan cara yang jauh lebih efisien, ekonomis, dan tidak mencemari lingkungan. Salah satunya adalah dengan energi baru terbarukan atau EBT. Apa itu energi baru terbarukan? Bagaimana cara menggunakan EBT untuk membangkitkan listrik? Dan bagaimana cara kita beralih untuk menggunakan EBT? Mari kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.